NFT-an, jangan sampai asal pencet klik link aja, karena bisa jadi link tersebut adalah link scam, atau banyak banget di dunia NFT itu namanya phishing scam nih. Indris here, tetap bersama NFT Academy Indonesia, tempat dimana kamu bisa belajar tentang per NFT-an, blockchain, metaverse, or something else about Web 3.0. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kita di NFT Academy Indonesia. Dan juga jangan lupa pastinya untuk follow Instagram kita di @nftacademy.id. Banyak orang yang bilang mereka ingin terjun ke dunia NFT, pengen dapetin cuan di dunia NFT, terus dipikir dapetin uang di NFT itu segampang itu, tapi nyatanya enggak guys, karena banyak resiko yang memang orang-orang nggak tahu dan kita tahu setelah kita terjun di dalamnya. Jadi kalau misalnya orang bilang kayak gampang aja beli NFT, kemudian berapa detik, sekian detik kemudian langsung aja jual, di listing aja nanti akan langsung kejual, kemudian dapat untung 20 juta, 150 juta or something else gitu ya. Tapi nyatanya enggak segampang itu gitu. Setelah kita nyemplung ke dunianya, ya kita beli NFT 20 juta bukan untung 20 juta, malah rugi ya. Karena floor price-nya turun. Nah, ini dia resiko-resiko yang wajib kamu ketahui. Untuk resiko yang pertama ada hak kekayaan intelektual. Kamu harus pastikan semua project atau art yang emang kamu beli di marketplace tersebut memiliki haki atau hak kekayaan intelektual. Jangan sampai art yang kamu beli adalah hak jiplakan atau project tiruan ya. Karena ada beberapa project kayak Garbage Friends, terus juga ada project apa aku lupa, yang memang dia ternyata hanya meniru karya seninya aja, yang akhirnya project tersebut sampai diblok oleh OpenSea atau marketplace NFT. Jadi harus hati-hati ya. And next yang kedua ada pencurian. Nah, ini ada berita pencurian dari NFT. Setelah membaca berita tersebut, kita harus lebih aware dan juga hati-hati. Jangan sampai ketika kamu nyemplung di dunia per-NFT-an, jangan sampai asal pencet klik link aja, karena bisa jadi link tersebut adalah link scam, atau banyak banget di dunia NFT itu namanya phishing scam nih. Arti dari phishing scam. Oke, jadi kamu harus tetap hati-hati, dan juga ada beberapa kasus yang memang NFT-nya dicuri atau walletnya itu diambil duitnya ya di digital wallet tersebut ya. Akhirnya bingung harus lapor kemana, karena tidak ada undang-undang yang mengatur tentang ini ya. Jadi harus aware dan hati-hati. Oke, selain pencurian, selanjutnya ada, nah ini yang penting, tidak ada aturan internasional atau dasar hukum dan lain sebagainya. So, kalau misalnya kita kena scam atau kita kena kejahatan apapun di dunia itu, kita bingung harus lapor kemana karena tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Jadi, karena tidak ada aturan internasional, tidak ada undang-undang dan lain sebagainya, kita harus lebih aware dari awal, harus hati-hati dan harus pelajari lebih detail, dan juga harus pelajari betul-betul ya. Dan juga teman-teman harus terus ikuti NFT Academy Indonesia supaya teman-teman tahu pengalaman apa yang ada di dunia NFT, apa yang baik, apa yang buruk, dan harus lakukan apa, seperti itu. And next ada NFT ini nilainya tidak stabil ya. Ini benar banget. Jadi kadang naik, kadang turun ya. Kita nggak pernah tahu kapan harga NFT ini naik, kapan harga NFT ini turun. Bisa jadi sekarang turun, besoknya naik banget. Atau bisa jadi juga kebalikannya, sekarang naik banget, besok turun banget. Atau nggak ada harganya. Salah satu project yang memang aku kaget banget adalah project ini, Hype Prime. Pada awal project ini muncul, projectnya sangat-sangat bagus sekali, dan aku lihat tim di belakangnya juga bagus, and docs juga ya. Dan waktu itu harga minnya 0,25 kalau nggak salah. Artnya juga bagus, kemudian utility-nya juga oke banget. Kemudian pada saat awal banget project ini keluar, pada saat minting, floor price-nya itu di 10 Ethereum, kemudian turun ke 8, kemudian turun ke 7 Ethereum, dan sempat stuck di 7 Ethereum. Aku lihat, wah ini kayaknya the next BIC ya. Kemudian aku udah lama juga gak mantau, baru mantau lagi hari kemarin banget, dimana aku kepo juga nih, Hype Prime sekarang harganya berapa ya, apakah naik, apakah turun gitu. Ternyata pas dicek harganya, floor price 0,075 Ethereum. Luar biasa banget kan? Itu bisa dibuktikan bahwa NFT ini nilainya tidak stabil, dan juga banyak faktor yang bisa menurunkan
si floor price-nya tersebut. So guys, beware, hati-hati. Dan juga kalau misalnya kita merekomendasikan beberapa project, itu artinya bukan kita menyuruh kalian untuk langsung masuk Discord-nya, dapetin whitelist-nya, or kalian harus min project, itu enggak. Tapi tetap teman-teman harus yang namanya dayar atau do your own research, karena yang tahu tujuan finansial dan juga kemampuan finansial masing-masing kan kalian sendiri gitu ya. Dan kita juga bukan penasihat keuangan teman-teman, dan juga informasi yang kita berikan sewaktu-waktu dapat berubah. So harus dayar. And next, ini yang terakhir juga ada permainan harga. Jadi di NFT ini bisa dimain-main harganya ya, karena setiap orang yang memiliki project juga harus hati-hati dalam memilih orang masuk ke daftar whitelist. Karena ya bisa jadi orang tersebut adalah, ya kita nggak pernah tahu juga sih orang tersebut akan menjadi holders atau hanya sebatas flippers aja. Jadi kalau kebanyakan flippers ya floor price juga bisa turun. Ya kalau kebanyakan flippers harga juga bisa turun. Atau misalnya orang-orang yang emang baru jemplung, kemudian baru beli, terus lihat floor price-nya turun, kemudian ngerasa panik, akhirnya melakukan panic selling ya dengan harga yang turun banget, ya itu juga bisa ngerusak harga si NFT-nya tersebut. Jadi ya hati-hati, dan terus harus banyak belajar juga sama NFT Academy Indonesia. Oke guys, itu dia hal yang bisa aku sharing pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan juga teman-teman bisa lebih hati-hati ketika teman-teman akan nyemplung atau sekarang sudah nyemplung ke dunia NFT. Harus hati-hati banget and beware. So, aku Indra Nisa, see you on the next video, bye-bye.